Mas, kalau terkait dengan Iya. Vaksinasi yang menyebabkan KIPI, itu kita bisa menuntut nggak sih, Mas? Ya, KIPI itu kan ada peraturannya juga di Undang-Undang berkaitan dengan kesehatan ya kan, imunisasi. Ada Perpres kalau nggak salah atau peraturan Kemenkes yang berkaitan dengan peraturan kesehatan ada. Ya, berkaitan dengan imunisasi. Ya, tentunya dasarnya juga ada di sana, dan beberapa peraturan Kemenkes tersebut juga, kalau yang lama ya, sebenarnya ada mekanisme pemantauannya yang lebih lama gitu. Mekanisme pemantauan KIPI yang lebih lama. Saya agak lupa di Kemenkesnya yang berapa, tapi yang ada lama sebelum COVID bisa sampai 6 bulan contohnya gitu. Tapi yang pasti KIPI sebagai lembaga yang memiliki kewenangan negara, dia punya otoritas untuk memeriksa sebagai pemeriksa independen, mengatakan ada hubungan atau tidak antara suatu kejadian Satgas KIPI ya, untuk menilai ada hubungan atau tidak suatu KIPI terkait dengan vaksinnya itu sendiri penilaiannya. Tetapi di website Kemenkes sendiri juga ada mekanisme pelaporannya, pelaporan untuk mengakses berapa vaksinnya dan segala macam yang sudah terjadi ya. Ini untuk pertimbangan pertimbangan kita meyakinkan diri bahwa ternyata ya untuk kepentingan pribadi, kecuali kalau kita sebagai lembaga yang mempunyai legal standing juga untuk mengakses lebih banyak. Kalau di Amerika model kayak Files itu kan bisa diakses publik ya. Sebenarnya di Indonesia bisa saja kita cari celah berkaitan dengan undang-undang terkait dengan yang administrasi publik atau yang informasi publik, bahwa kan kalau kita ngecek di vaksinasi Kemenkes itu agak sulit sebenarnya. Iya. Agak sulit ya kan. Transparan. Tapi ya kepentingannya buat pribadi atau kepentingannya untuk sebagai lembaga yang memiliki dasar hukum juga untuk melakukan misalkan memantau, itu juga kan ada dasar-dasarnya juga. Kita mencari legal standingnya yang tepat yang seperti apa. Nah, ketika ada kejadian, mekanismenya yang sudah ada di Kemenkes yang melaporkan kemudian yang mengawal, kita bisa melihat yang mengawal proses-prosesnya. Kalau proses pemeriksaan KIPI yang dilakukan tim Satgas KIPI sendiri kan itu kan lembaga negara ya. Orang secara individu ya bisa saja misalkan mengkuasakan atau kuasakan hukum untuk melakukan pemantauan proses investigasi kejadian itu sendiri, itu bisa saja, dan misalkan mengkuasakan sejumlah saksi untuk membantu ya kan memeriksa hasil audit KIPI gitu. Dalam artian menjadi second opinion-nya, itu bisa saja dicari kemungkinan setelah hukumnya yang berkaitan dengan itu. Ada ya Mas ya, auditnya berjalan ya sekarang nih ya, audit tentang KIPI ini ada nggak sih sebenarnya di Indonesia? Ya, kalau contoh yang kejadian kemarin siapa ya yang meninggal di AstraZeneca ya? Iya, yang orang BUMN. Orang BUMN Pegadaian, ya dia bukan si orang tersebut kakaknya seingat saya menganggap bahwa adiknya itu adalah KIPI berkaitan dengan AstraZeneca. Tapi hasil otopsi dokter-dokternya menyatakan bahwa tidak ada hubungan yang jelas. Seingat saya seperti itu. Disitulah rumitnya kalau di Indonesia, bahwa data dipegang oleh satu pihak, sementara di pihak yang lain berkaitan dengan pemeriksaan secara teknis medisnya ada ya kita membutuhkan saksi juga, karena berkaitan dengan isu kesehatan ini kan bukan hal yang mudah dipahami ya, sebab akibatnya bagaimana ya kan, itu memang berkaitan dengan disiplin akademis yang mungkin sudah sangat panjang juga gitu untuk menilai suatu faktor ini berkaitan langsung atau tidak langsung dengan faktor yang lainnya yang menyebabkan hal tersebut gitu.
Nah, orang-orang tersebut yang kemudian menjadi namanya orang-orang yang dikatakan ahli dalam peristiwa hukum, dalam proses hukum, baik yang namanya nanti di proses persidangan maupun di proses tahapan yang lain-lainnya gitu, proses hukum yang lain-lainnya. Memang itu dibutuhkan namanya ahli. Nah, ahli medis kita ini dalam kondisi COVID ini ya seperti apa kan, kemungkinan besar suaranya lebih banyak ke satu pihak saja atau bagaimana. Tapi kalau memang ada ahli yang memang menyatakan hal tersebut, ya ahli tersebut yang kemudian dapat membantu menjustifikasi, memeriksa dan menetapkan bahwa suatu kejadian kematian itu betul-betul berkaitan dengan KIPI. Dan itu sebagai pembanding dari hasil investigasi KIPI dari lembaga yang resmi ditunjuk oleh negara. Bisa saja untuk penilaian yang dilakukan seperti itu, opini pembandingnya itu dilakukan boleh saja, hanya saja berkaitan dengan siapa pemberi opininya, kualifikasi pemberi opininya, apakah mereka memiliki kompetensi untuk memberikan opini atau tidak. Itu aja permasalahannya. Gitu. Jadi kalau misalkan ada permasalahan KIPI, jatuhnya masih individual ya Mas ya untuk tuntutan ya. Jadi harusnya kan sebenarnya kalau menurut saya ya, ketika ada kejadian KIPI, satu aja ada yang meninggal atau satu aja ada yang cacat, seyogianya vaksinasi dihentikan dulu sebelum terjadi kejadian yang lebih lanjut gitu kan. Itu kalau menurut saya. Tapi sebaiknya tuh sebenarnya tuh gimana gitu loh Mas, harusnya? Ya, di bernegara ini kan ada aspek hukum dan ada aspek negara setahu saya. Kalau aspek hukum misalkan orang dan vaksin, kemudian ada KIPI, kemudian proses vaksin dihentikan, dasar penghentiannya apa? Dasar penghentiannya misalkan adalah pertimbangan hukum. Contohnya perintah dari pengadilan, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa pengadilan memerintahkan untuk proses vaksinasi dihentikan terlebih dahulu. Karena apa? Karena ada gugatan yang gugatan tersebut dapat membuktikan untuk dilakukan semacam putusan sela penghentian sementara terlebih dahulu selama proses pengadilan. Lagi-lagi yang namanya pengadilan kan butuh pembuktian gitu ya kan. Dan ternyata hakimnya misalkan menyetujui bahwa memang diperlukan hal seperti itu, penghentian sementara terlebih dahulu. Nah, tapi yang namanya pembuktian juga butuh kesaksian juga. Tadi butuh saksi ahli tadi dibilang. Nah, seperti itu. Ya itu bisa misalkan dasar perintah pengadilan. Kedua, bernegara bisa melakukan penghentian kebijakan negara karena ada dorongan politis gitu. Contoh ya ada dilakukan petisi, tulisan bersama-sama yang dilakukan oleh ahli dan segala macam. Iya, class action bisa. Ya kalau class action kan ada yang ruangnya itu ruang secara tadi saya bilang ruang masuk pada aspek sosiologis politisnya, ada yang masuk ke aspek hukumnya. Class action bisa dilakukan tadi kalau secara hukum yang tadi bisa saja seperti itu karena tapi berkaitan dengan banyak korban ya. Tentu misalkan vaksinnya korbannya banyak. Kemudian class action itu kan sebenarnya kan gugatan perwakilan. Iya. Karena banyak orang yang terkena, kemudian dia diwakilkan oleh satu orang untuk kemudian menggugat satu permasalahan seperti itu. Itu bisa dilakukan. Nah, kalau untuk yang tadi ya petisi di medsos atau demonstrasi, tapi demonstrasi apa? Kekuatannya gimana itu? Kekuatan hukumnya petisi itu? Ya, petisi ini sesuatu yang dilakukan secara masif dan cukup kuat dan dilakukan oleh orang yang cukup kuat bisa jadi masuk karena sebenarnya petisi itu kan berkaitan dengan ya banyak faktor untuk diterima ya. Saya melihat dalam situasi COVID ini beberapa kali ada petisi dilakukan oleh satu kelompok orang dan ternyata itu malah diterima oleh penguasa gitu. Kenapa bisa akan diterima? Contoh misalkan berkaitan dengan
menggratiskan vaksin, contoh yang kayak gitu. Itu kan sempat ada yang mengklaim bahwa itu buah dari suatu petisi juga. Itu vaksin harus gratis semuanya, gitu. Negara harus memberikan vaksin gratis semuanya. Nah itu kan buah dari petisi. Nah proses pelaksanaan petisinya itu kemudian ya ada dua juga. Apakah kemudian dia melakukan klaim bahwa ini kebijakan negara berubah karena hasil petisinya, atau memang benar-benar kebijakan negara itu berubah karena hasil petisinya, atau negara memang mau mengubah kebijakan tapi tidak ada hubungan sama sekali dengan petisinya itu. Jadi dalam artian antara petisi dari masyarakat dengan kebijakan negara memang harus kadang-kadang ada kecocokan kepentingan, dalam artian seperti itu. Nah, ya pemerintah mungkin atau negara tentunya kan ada di situ, ada elemen-elemennya, kan ada elemen yang memang membutuhkan dukungan dari masyarakat untuk memunculkan petisi tersebut, dan kemudian kebijakan negara menjadi berubah. Ya, itu hal seperti itu bisa saja dilakukan, dan itulah gunanya petisi. Kalau kita bikin petisi, tetapi kalau di elemen pihak yang memiliki otoritas juga dia arah kebijakannya sangat jauh, ya mungkin akan sulit untuk diterima oleh petisi itu dikabulkan oleh pemerintah. Tetapi ada dampak berikutnya, misalkan petisi tersebut dapat menarik simpati dari masyarakat yang lain, atau menjadikan isu ini menjadi isu yang penting gitu. Ya, karena faktor-faktornya mulai dari isi petisinya atau faktor-faktor terkait dengan dalil-dalilnya yang memang cukup mencerahkan, sistematis, dan memang memiliki kekuatan.